Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan LBT lanjutan, yaitu LBT kedua. Nah, sehubungan dengan LBT kedua ini, insya Allah saya di sini akan menyampaikan singkat tentang kepemimpinan dalam Islam. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu kepemimpinan dan apa itu Islam. Nah, kepemimpinan secara harfiah merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh seorang manusia atau suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia untuk memimpin. Nah, itu disebut kepemimpinan secara harfiah. Kemudian secara umum kepemimpinan merupakan aktivitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itu yang disebut kepemimpinan secara umum. Akan tetapi kepemimpinan dalam Islam tidak hanya kita bergabung atau aktivitas dengan bermasyarakat saja, akan tetapi dalam Islam sendiri menganjurkan bahwa seorang pemimpin itu harus mengarahkan atau membimbing makmumnya untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahilladzi lihadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa untuk kita bisa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan seorang pemimpin yang akan menjalankan kepemimpinan tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi apabila dia disebut pemimpin, apabila seorang pemimpin tersebut bisa menjalankan amanahnya, bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, tidak zalim dan selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam sendiri menjelaskan bahwa tugas manusia di dunia ini tuh memiliki dua, yakni sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah, dan yang kedua adalah Khalifatullah, yaitu pemimpin di muka bumi. Yang pertama sebagai hamba Allah, kewajiban kita seorang manusia atau seorang hamba Allah adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Akan tetapi lebih sempurna apabila seorang manusia menempatkan dirinya sebagai khalifatullah, yaitu pemimpin di muka bumi. Jadi secara tidak langsung lahirnya kita di dunia ini, kita adalah seorang pemimpin. Jadi apabila kita otomatis dalam diri kita pasti memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, dalam kepemimpinan sendiri, dalam Islam memiliki beberapa ciri kepemimpinan. Yang pertama adalah memiliki niat yang ikhlas. Maksudnya, memiliki niat yang ikhlas di sini adalah ketika seorang pemimpin memiliki niat yang ikhlas, berarti otomatis pemimpin tersebut akan memberikan segalanya untuk kepentingan
masyarakat, bukan kepentingan pribadinya, dengan niat yang ikhlas. Maksudnya tidak karena ingin disebut jadi ingin dihormat orang lain, atau misalkan karena ingin disebut memiliki jabatan tinggi ataupun yang lainnya. Akan tetapi di sini pure niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ingin sama-sama menjalankan tugas sebagai khalifatullah, khalifah di muka bumi, dan sebagai hamba Allah, dan saling menasehati kepada sesama manusia. Yang kedua yaitu seorang laki-laki. Jadi dalam Islam sendiri, pemimpin dianjurkan yaitu seorang laki-laki, karena kita ketahui bahwa seorang laki-laki yaitu imam bagi seorang perempuan, dan lebih baik apabila dalam kepemimpinan itu menurut Islam itu harus seorang laki-laki. Akan tetapi apabila emang seorang laki-laki sudah tidak ditemukan lagi di dunia, maka perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi apabila masih ada seorang laki-laki di muka bumi ini, dianjurkan untuk lebih mengutamakan seorang laki-laki daripada seorang perempuan untuk dalam konteks kepemimpinan. Dan yang ketiga, ciri kepemimpinan dalam Islam yaitu berpegang teguh pada hukum Allah. Jadi seperti pengertian kepemimpinan dalam Islam sendiri, bahwasanya seorang pemimpin dalam Islam itu tidak hanya mereka bergabung atau hanya bergabung di masyarakat saja, akan tetapi bagaimana cara seorang pemimpin tersebut mengarahkan atau merangkul semua makmumnya untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu disebut kepemimpinan ciri kepemimpinan dalam Islam yang ketiga, yaitu berpegang teguh dalam jalan Allah. Yang keempat adalah pemimpin tersebut ada apabila diperlukan. Jadi ketika orang lain membutuhkan, pemimpin tersebut siap siaga ada di depan mereka. Jadi tujuan secara umum juga seorang pemimpin tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama-sama lewat pemimpin tersebut. Jadi apabila misal seorang rakyat membutuhkan sesuatu, nah pemimpin harus selalu siap siaga untuk membantu rakyatnya yang kesulitan. Jadi si pemimpin ini menjadi garda terdepan bagi rakyat-rakyatnya. Kemudian selanjutnya adalah terbuka atau menerima kritik ataupun ide. Jadi seorang pemimpin itu bukan berarti karena mereka seorang pemimpin bukan berarti semena-mena menyuruh atau mendidik atau menunjuk rakyatnya atau bawahannya. Akan tetapi pemimpin di sini adalah di mana dia selalu terbuka, selalu menerima nasihat atau saran atau ide dari rakyatnya. Jadi tidak egois, tidak hanya memikirkan diri sendiri, dan tidak egois hanya menerima masukan atau saran dia sendiri. Jadi menutup saran dari orang lain, misalkan saran dari rakyatnya atau misalkan bawahannya, itu di luar ciri-ciri kepemimpinan dalam Islam. Dan mungkin yang terakhir adalah saling menasehati rakyatnya. Maksudnya di sini bukan berarti seorang pemimpin hanya cuman menunjuk atau menasehati rakyatnya atau bawahannya saja, akan tetapi di sini adalah saling mengingatkan. Dari poin tadi juga dijelaskan bahwa seorang pemimpin dalam Islam adalah seorang pemimpin yang mana bisa merangkul rakyatnya bersama-sama selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menasehati di sini merupakan cara
atau ciri seorang pemimpin yang sangat diperlukan, karena ketika saling terbuka, saling menasehati satu sama lain, insya Allah apapun masalah atau apapun kegiatan yang akan dilakukan itu akan berjalan dengan baik, karena selalu ada kesepakatan atau adanya kenyamanan. Karena misal seorang pemimpin sudah memberikan keputusan atau decision yang baik, dan seorang rakyat juga sudah memberikan saran dan idenya, dan disitulah seorang pemimpin memutuskan atau memberikan keputusan mana jalan yang terbaik menurut kita semua. Nah, dari mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait kepemimpinan dalam Islam. Dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan hanya kepemimpinan dalam Islam adalah sifat manusia dalam memimpin, dan memimpin adalah suatu hal yang baik yang bisa menyempurnakan tugas kita di dunia selain sebagai hamba Allah, yaitu sebagai khalifatullah, di mana dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita dilahirkan di muka bumi ini sebagai khalifah di muka bumi. Nah, dari ciri-ciri kepemimpinan dalam Islam sendiri tadi ada niat ikhlas, kemudian saling menasehati, terbuka menerima saran atau kritik dari orang lain, kemudian laki-laki berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting dalam kepemimpinan dalam Islam adalah selalu mengarahkan atau selalu menasehati dalam kebaikan, yaitu selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan mutlak dari saya pribadi, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.